Ntar cepat aja nanti langsung ke substansi terus diskusi, Prof. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dalam situasi ini kita sedang benar-benar diuji persaudaraan kita untuk saling bekerja sama menegakkan kembali kemah persatuan dalam kebinekaan. Tentunya bukan hal mudah untuk melakukan itu semua. Kita benar-benar membutuhkan modal sosial atau social capital sebagai perekat kebinekaan kita. Nah, apakah modal sosial suatu bangsa itu? Modal sosial suatu bangsa adalah sebuah nilai hidup bersama yang membentuk mental atau karakter perilaku masyarakat suatu bangsa yang beradab. Modal sosial yang seperti apa yang dibutuhkan? Modal sosial yang mampu membangun trust di antara para stakeholder, baik itu pemerintah dan rakyatnya, individu dengan individu dalam keluarga, masyarakat, dan sesama lainnya. Berangkat dari hal itu, kami dari Pusat Studi Kajian dan Politik Sosial dan atau disingkat PKPSH, sesuai amanah misi pengabdian kami pada isu-isu toleransi dan keberagaman, perlu dan penting untuk mengadakan diskusi di pagi hari ini. Sekaligus saya sebagai moderator mewakili tim dari PKPSH menyatakan diskusi dibuka. Sebelumnya izin memperkenalkan kepada para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Narasumber ke-1 yakni Ibu Profesor Martita Empum selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Beliau nantinya akan mengisi materi mengenai Pancasila sebagai sosial kapital, masa kini dan pasca pandemi COVID-19. Selamat datang, selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak Laga. Kemudian juga hadir narasumber kedua yakni Bapak Mashur Hasan, selaku Koordinator Jogja Jateng ASEAN Muslim Action Network Indonesia atau disingkat AMAN Indonesia. Beliau juga sebagai tim pemrakarsa pendidikan berparadigma Pancasila. Beliau nantinya akan mengisi materi mengenai pendidikan berparadigma Pancasila. Selamat datang, selamat pagi Bapak Mashur. Selamat pagi Mas Laga dan semuanya. Dan narasumber ketiga yakni Bapak Muhammad Muklisin selaku Kepala Sekolah Guru Kebinekaan Yayasan Cahaya Guru. Beliau nantinya akan mengisi materi mengenai merawat kebinekaan di tengah pandemi COVID-19. Selamat datang, selamat pagi Bapak Muklisin. Selamat pagi Mas Laga dan teman-teman. Nah, cita-cita dari keseluruhan pembahasan ini, kelak kita tidak hanya memahami nilai-nilai keberagaman dalam ranah teori, tapi juga praktis. Sehingga akan lahirlah usulan-usulan, solusi, dan program yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada narasumber 1, Ibu Profesor Martita, untuk menyampaikan pemaparannya selama kurang lebih 10 menit. Ya. Silakan, Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. PPT-nya di dari situ ya. No PPT. Ya. Yang saya hormati pembicara para yang sangat mulia yaitu Bapak Mashur Hasan, Koordinator Jogja Jateng AMAN Indonesia. Kemudian Bapak Muhammad Muklisin, Kepala Sekolah Guru Kebinekaan Yayasan Cahaya Guru dan Pendidikan Keberagaman, dan seluruh peserta seminar, para mahasiswa dan juga para masyarakat umum pada umumnya. Kami di sini akan membahas kilas tentang Pancasila sebagai social capital masa kini dan pasca pandemi. Pancasila kalau kita bicarakan itu suatu yang harus kita laksanakan sih ya. Jadi kita harus sebagai contoh, kita laksanakan, gampang diucapkan tetapi susah dilaksanakan. Karena pada prinsipnya kalau kita bicara Pancasila, kita tidak menjalankan dulu, baik itu di tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun di perguruan tinggi, atau juga di masyarakat, itu tidak ada artinya. Sehingga negara kita yang sudah
berkomitmen dengan Pancasila sebagai ideologi, baik sebagai dasar negara maupun juga sebagai pandangan hidup, maka harus kita pahami dulu, dimengerti ya Pancasila yang benar, yaitu Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara historis, yuridis maupun filosofis. Kemudian setelah tahu, maka kita harus melaksanakan baik secara objektif maupun secara subjektif, artinya para instansi pemerintah juga melaksanakan dengan baik, dan secara subjektif adalah para warga negara juga harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu kita juga harus mampu mengamankan Pancasila baik secara preventif maupun secara refleksif. Nah, Pancasila di Indonesia ini sudah menjadi dasar negara ya, dan juga ideologi bangsa yang bisa kita ketahui bahwa negara kita itu luar biasa. Negara yang sejak dulu negara maritim dengan luasnya yang sekitar itu 75% wilayah kita adalah laut, dan luar biasa dengan panjang garis itu sampai dengan 99.000 km, luar biasa, dan sekitar 50% kapal melewati Selat Malaka menuju ke dunia. Dengan kekayaan yang luar biasa ini, maka ini adalah suatu potensi bagi bangsa Indonesia ya, kekuatan ekonomi politik yang tangguh yang nanti akan bisa menjadi negara yang kuat baik di tingkat Asia maupun di tingkat dunia. Nah, namun demikian kita tidak memungkiri bahwa memang keadaan kita masih ada kelemahan selama kurang lebih 75 tahun kita merdeka, tetapi masalah konflik itu ya pasti ada. Tapi konflik ini kalau bisa mari kita perangi, kita lawan untuk bisa kita solusikan. Kemudian masalah kemiskinan lanjut itu juga masih ada, sekitar 49% dari kita itu miskin, apalagi di era pandemi saya yakin sekarang ini meningkat ya. Dan pemerintah harus konsisten, masalah kalau sudah menyangkut masalah ekonomi, masalah kebutuhan dasar pangan dan sebagainya, ini adalah harus diutamakan semuanya dari seluruh program yang ada, karena terkait dengan nyawa. Sehingga saya menghimbau kepada pemerintah di alam seperti ini, pandemi seperti ini, saya yakin nanti pasti yang paling berbahaya adalah ketika pasca COVID ini. Harus ada tindak lanjut, baik itu terkait dengan ekonomi, pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya, yang ini mau tidak mau harus diatasi yang seutama mungkin. Harus diutamakan karena terkait dengan nyawa. Jadi kalau mungkin pembangunan itu bisa dihentikan dulu, disuplai hanya untuk memang untuk masalah makan ya, dan tenaga kerja yang nganggur dan sebagainya, ini harus diutamakan. Kalau tidak diutamakan maka akan kacau negara ini. Saya kira mungkin itu yang perlu kita himbau pada pemerintah semuanya, kita sama-sama mari. Kemudian krisis sumber daya alam ini memang pasti ada, maka kita harus bisa berpikir misalnya kayak bensin nantinya pasti akan habis. Oleh sebab itu kita harus kreatif, berpikir inovasi, misalnya matahari, kita lari ke sinar matahari untuk sebagai tenaga pengganti BBM misalnya. Di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, Jerman, ini sudah mulai berpikir, maka sekarang mobil listrik adalah sudah harus diutamakan karena BBM itu sudah mulai berkurang. Dan mau tidak mau kita harus mencari penggantinya, yaitu sekarang yang sedang itu adalah sinar matahari. Sehingga nanti saya yakin ke depan pasti BBM akan tidak ada dan mungkin akan berganti ke sinar matahari. Kemudian selanjutnya belajar dari dinamika yang ada tadi, maka mari kita hentikan semua pelanggaran-pelanggaran terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mari kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari dan juga di dalam pemerintahan, baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup. Sehingga bagaimana kita porsinya sebagai guru misalnya yang ada di sekolahnya Pak Muhlisin ya, itu menjalankan Pancasila in action di dalam segalanya. Saya yakin kalau seorang guru
melaksanakan Pancasila pasti akan aman, akan tentram, gitu ya. Begitu juga di dalam pemerintahan, seperti itu, melaksanakan Pancasila dengan baik, karena nilai-nilainya tidak ada yang jelek, semua itu baik, bertuhan, ya, itu memiliki Tuhan itu pasti ya baik, kemanusiaan ya, gotong royong, dermawan, bersatu, persatuan luar biasa, kerakyatan, musyawarah, rembugan itu loh kalau bahasa Jawanya itu. Dan yang terakhir adalah keadilan. Sudah sangat teruntut pemikiran tentang Pancasila itu. Sehingga kalau kita bicara Pancasila sebenarnya semuanya itu baik, hanya memang dalam pelaksanaannya itu yang susah. Karena kadang-kadang kita bicara tapi kita tidak melaksanakan dengan baik, sehingga yang diajak bicara mestinya tidak mau. Akhirnya seperti itu. Oleh sebab itu, yang penting di dalam pendidikan karakter ini ya, Pancasila sebagai modal sosial, sebagai social capital, itu sudah selaras dengan kuliah Mas Menteri kemarin. Ada 6 hal yang penting kalau kita ambil dari kuliah Mas Menteri. Yang pertama adalah berpikir cerdas, kemudian mandiri, ya, kreatif, gotong royong, kebinekaan, dan berakhlak mulia. Ini semua adalah termasuk di dalam social capital yang pagi ini ingin saya tekankan bahwa social capital, ya, Pancasila sebagai social capital sangat penting untuk kita realisasikan. Ya, baik itu berpikir cerdas. Kita harus cerdas. Iya, apalagi di era pandemi seperti ini ya, mandiri, harus bisa mandiri. Jadi sebenarnya era pandemi ini di samping ada memang kurang baiknya, misalnya virus itu mematikan dan sebagainya, tapi ada baiknya. Kita harus disiplin, kita harus berlatih hidup sehat, kita harus gotong royong, dan kita harus berakhlak mulia. Itu semua adalah yang harus kita kembangkan di era pandemi ini. Saya kira itu. Kemudian lanjut. Nah, masalah Pancasila yang harus kita jaga ini, maka sudah saatnya ketika bangsa kita sudah melaksanakan Pancasila dengan baik, insya Allah masalah kemiskinan, kesenjangan pendidikan, semua akan berakhir. Ya, saya yakin itu, semua akan berakhir. Lanjut. Kemudian sehingga Pancasila sebagai modal sosial di sini realnya adalah ada berakhlak mulia, saling menghormati, kesetiakawanan, gotong royong, kerja keras, persatuan dan kesatuan, kebinekaan. Ini saya yakin di sekolah sekolah guru kebinekaan, dan juga ini kepada Bapak Maskur Hasan, ya, koordinator Jogja Jateng Aman Indonesia, saya yakin ini pasti sudah dipantau dengan baik. Ada nasionalisme, rela berkorban. Ini semua adalah kekuatan sosial luar biasa untuk membangun negara kita mengarah kepada kekuatan baik kekuatan ekonomi, terutama hukum, politik, dan semuanya itu akan di-cover oleh modal sosial ini, khususnya adalah Pancasila sebagai guru norm negara kita, harus kita jaga dengan baik. Lanjutnya adalah kita yang akhir ini adalah bagaimana mari kita membangun bangsa kita dengan Pancasila sebagai social capital, yang intinya mari kita kenali diri kita, ya. Setelah kenal, kita kembangkan potensi yang ada, ya. Kemudian membangun potensi masyarakat dengan kecerdasan holistik. Yaitu apa itu kecerdasan holistik? Yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan fisik. Yang ini sudah biasa dipakai di negara-negara maju, terutama Amerika, Jepang, dan Jerman, di dalam membangun masyarakat yang high trust. Karena ternyata di negara-negara yang maju ini adalah sudah saatnya mengutamakan spiritual, emosional, dan sosial. 80% dia kembangkan itu. Kecerdasan intelektual itu hanya 20%. Inilah yang berlawanan dengan negara kita di tahun-tahun yang lalu, bahwa pengembangan spiritual quotient, emotional quotient itu 20%. Yang 80% adalah intellectual quotient. Itu sehingga negara-negara yang maju itu 80% itu spiritual quotient-nya terbalik kondisi di Indonesia. Nah, mulai sekarang ini kayaknya saya sudah bisa melihat bahwa negara kita sudah mulai mengembangkan spiritual quotient, emotional quotient, dan social quotient,
bisa dilihat diterapkan ketika misalnya tes CPNS sekarang itu yang dites adalah terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, mulai dari itu kita sudah mulai membalik pola yang dulunya spiritual conscience itu 20%, sekarang membalik mengikuti negara-negara yang sudah sukses. Ternyata social capital adalah luar biasa, trust ini ya. Karena kalau suatu negara tidak ada trust, percayaan dari masyarakat itu adalah lumpuh, tidak ada artinya. Oleh sebab itu, sekarang negara kita sudah akan mulai membalik fakta bahwa spiritual cohesion, emotional cohesion, social cohesion, dan fisik ini diutamakan sehingga membalik menjadi 80%. Saya yakin dengan konsep seperti ini nanti insya Allah negara kita akan cepat dan segera akan mewujudkan suatu masyarakat yang maju, sejahtera, ya, dan aman. Saya yakin akan seperti itu, terutama akan dipantau ya di Bapak Maskur Hasan, terutama sebagai koordinator Jogja Jateng Aman Indonesia, dan juga Bapak Muhammad Mukhlisin. Saya yakin ini akan cepat merespon semua ini, dan mudah-mudahan ajakan Bapak Menteri kita ya dengan 6 ya, kalau saya ada 6 prinsip penting daripada kuliah Bapak Menteri kita, Mas Menteri ya kalau sebutan akrabnya, yaitu 1, Merdeka Belajar itu harus banyak tanya ya, banyak tanya, kemudian banyak coba dan banyak kerja. Kemudian yang kedua adalah ini terkait dengan pembelajaran ya, jadi pembelajaran harus mengembangkan kecerdasan ya, kemudian mandiri, kreatif, gotong royong, kebinaikan, dan berakhlak mulia. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas guru itu juga harus dijaga. Kualitas guru harus dijaga. Kita itu harus menguasai teknologi. Guru tidak bisa digantikan dengan teknologi, tetapi guru harus menguasai teknologi. Dalam waktu sepenit pun sekarang ini sudah harus, mau tidak mau adalah harus menguasai teknologi. Karena kalau tidak akan ketinggalan. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan belajar online ya, ada belajar online. Dan juga yang kelima, kurikulum supermarket. Apa itu maksudnya? Kurikulum supermarket adalah kurikulum yang harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Siswa itu maunya apa? Mari kita ikuti maunya siswa ini. Jadi ini hal-hal penting, hal-hal prinsip yang harus kita kembangkan, kita jaga. Dan insya Allah dengan Pancasila ini, Pancasila in action ya, sebagai modal sosial in action. Jadi apa saja dengan Pancasila insya Allah akan kita capai semua cita-cita bangsa kita yang kita cita-citakan, yaitu masyarakat adil makmur, sejahtera, dan semuanya itu adalah akan kita wujudkan secara bersama-sama dengan kekuatan suprastruktur maupun infrastruktur secara bersama-sama, secara komitmen. Saya kira itu saja singkat dari saya gunakan waktu sesingkat mungkin karena terbatas. Saya kira itu Pak Laga, terima kasih. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Prof atas paparannya. Ya, selanjutnya narasumber kedua, Bapak Maskur, silakan untuk menyampaikan pemaparannya selama kurang lebih 10 menit. Monggo Pak, dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi buat Bapak Ibu semua, rekan-rekan, teman, sahabat, selamat pagi, dan semuanya ya. Saya akan presentasi terkait dengan pendidikan berparadigma Pancasila. Apa itu? Semacam gorengan apa ini, gitu kira-kira. Ini kita inisiasi dari beberapa lembaga waktu itu. Ada Komnas HAM, ada Aman Indonesia, ada Papirus, ada Setara, dan semakin ke sini semakin banyak yang aktif untuk bagaimana tadi mempraktekkan Pancasila. Jadi, setidaknya berparadigma Pancasila dan mempraktekkan Pancasila.
Ini dari obrolan, dari keresahan kita, keresahan semua orang terkait dengan pendidikan, baik itu sistemnya, baik itu situasinya, relasi antara guru dan murid, dan tata kelola pendidikan, dan sebagainya. Gitu. Sehingga dirumuskan beberapa persoalan-persoalan itu, kemudian ya ini harus holistik tadi ya, dari mulai akarnya sampai pada semuanya gitu. Nah, perkembangan itu kemudian kita sepakat membuat semacam modul atau buku yang panduan bagaimana itu nanti bisa diinsersi di lembaga-lembaga pendidikan yang awalnya intervensinya adalah guru dulu gitu, karena guru ini merupakan ini ya garda depan. Kalau perspektifnya guru bagus, maka setidaknya nanti apa yang disampaikan kepada murid itu juga bagus gitu. Itu kira-kira pendeknya. Dan latar belakang adanya buku pendidikan berparadigma Pancasila. Saya mengutip ini ya, saya menampilkan Ki Hajar Dewantara karena sekarang kita lagi in action juga untuk mempromosikan kembali nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana setiap 1 bulan sekali kita ada diskusi terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama, fungsi sekolah untuk menyelaraskan adab sendiri mencapai persatuan kebudayaan. Perguruan atau sekolah adalah tempat persemaian. Balik ke tadi sebentar. Persemaian ya, tempat persemaian untuk memelihara dan memajukan kebudayaan bangsa. Nah, salah satu tujuan pendidikan dalam buku pendidikan berparadigma Pancasila itu adalah keselamatan dan kebahagiaan semua warga negara Indonesia. Itu salah satu tujuan. Next. Ini masalah-masalah pendidikan yang sempat menjadi perbincangan ya sebagai masalah yang sistemik melibatkan perspektif atau mindset tentang dunia dan apa hakikat pendidikan itu sendiri. Banyak guru-guru dari kita itu tertekan atas administratif gitu. 2 minggu yang lalu kita mendengarkan pengalaman guru-guru, mendengarkan pengalaman mereka bagaimana situasi pandemik ini justru membuat kewalahan atau membuat harus kerja keras lagi untuk menyiapkan soal-soal, untuk menyiapkan banyak hal terkait dengan online, bagaimana mencari strategi dan sebagainya. Keluhan-keluhan yang tidak ada internet, nah bagaimana online-nya, keluhan-keluhan mereka yang tidak punya HP, karena dalam tanda kutip masih di bawah kemiskinan sehingga sulit sekali untuk untuk melaksanakan kelas online gitu. Nah, itu tantangan-tantangan yang telah dihadapi dalam masa pandemik ini. Masalah kebangsaan dan manusia Indonesia di tengah berbagai perubahan, ya, termasuk kondisi saat ini. Kita lihat banyak banyak mindset, ya, mindset tidak menghargai, gitu. Banyak sekali ya, empati. Banyak sekali yang menjudge ini salah dan sebagainya. Banyak sekali terkait dengan isu pandemik dikaitkan dengan agama dan sebagainya. Itu mindset yang menurut kita banyak persoalan-persoalan dalam pola pikir sendiri. Banyak yang menolak jenazah dan sebagainya. Itu persoalan-persoalan yang real yang ada di lapangan. Dan itu tidak hanya terkait dengan hanya di masyarakat, tapi juga dengan dunia pendidikan. Masalah teknis kurikulum, pendekatan dan metodologi. Banyak guru yang mempersepsikan bahwa murid adalah objek. Gitu. Nah, kalau kita mulai meniti di tingkat pemikiran Ki Hajar, maka murid sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan. Jadi murid adalah sumber utama dari ilmu pengetahuan. Penyiapan tenaga pendidik, ini juga yang paling penting. Kalau di pemikirannya Ki Hajar tadi ada dalam bukunya asas-asas apa gitu.
yang saya sampaikan ditampilkan tadi, bahwa jangan memaksa guru. Intinya jangan memaksa guru. Merdekakanlah guru. Nah, bagaimana memerdekakan guru? Baik secara sosial, secara ekonomi, dan secara pemikiran gitu. Dan infrastruktur pendidikan yang masih belum merata dalam konteks Indonesia. Indonesia bukan hanya Jawa, Indonesia bukan hanya Jogja, Indonesia bukan hanya seputaran dari Sabang sampai Merauke. Dan infrastruktur masih belum merata. Apalagi dalam pandemik seperti ini banyak yang tidak ada sinyal. Kita lihat aja misalkan di Temanggung itu banyak sekali yang kesulitan sinyal. Padahal masih di Jawa gitu. Itu persoalan infrastruktur secara ini ya, fisik dan sebagainya. Next. Ya, lanjut. Nah, ini pengertian yang coba ditawarkan di dalam buku tersebut. Pendidikan berparadigma Pancasila adalah pendidikan yang secara sistemik menggunakan prinsip, pendekatan, dan metode yang merupakan praktek dari falsafah Pancasila untuk mencapai tujuan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan seluruh bangsa Indonesia. Ini perdebatannya cukup panjang. Apa sih paradigma itu? Nah, ini kita tidak usah bahas di sini ya. Nanti bisa cari sendiri-sendiri karena banyak teori terkait dengan paradigma itu sendiri. Tapi maksud dari kita di sini adalah bagaimana tidak ada satu diskriminasi, tidak ada yang membeda-bedakan, tapi semua pendidikan adalah untuk keselamatan bangsa. Ya. Baik itu yang ada di Jawa, baik itu yang ada di luar Jawa, dan semuanya. Akses terhadap pendidikan, makanya waktu kemarin ada perubahan zona, itu sebenarnya satu sisi ada bagus, satu sisi juga tidak bagus. Karena pada dasarnya pendidikan itu bukan praktek dari kompetisi, ya. Yang selama ini yang masih muncul adalah praktek kompetisi antar murid, praktek kompetisi di tingkat proses pendidikan itu sendiri. Akses dan sebagainya, makanya ada level 1, ada apa istilahnya favorit dan sebagainya. Itu juga menjadi persoalan dalam dunia pendidikan. Next. Nah, ini ada prinsip-prinsip yang dipakai untuk bisa diinsersikan di wilayah pendidikan di sekolahan-sekolahan. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam praktek pendidikan. Yang pertama adalah menumbuh kembangkan spiritualitas berdasarkan nilai-nilai dasar agama yang terekspresi dalam perbuatan baik terhadap sesama manusia dan alam semesta. Jadi tidak hanya mengajarkan sebuah agama, tapi mempraktekkan perbuatan baik, bahwa agama adalah praktek baik. Bahwa agama mengajarkan kebaikan, bahwa agama tidak mengajarkan pada diskriminasi. Dan juga tidak hanya sesama manusia, tapi juga alam semesta. Gitu. Alam ini juga sebagai interaksi kita dalam kehidupan. Yang kedua, mempraktekkan perilaku jujur, disiplin, empati, dan peduli. Nah, saat inilah kita ditantang, istilahnya, diuji coba bagaimana jujur, disiplin, empati, dan peduli pada sesama. Ya, saya membaca kemarin berita ada tukang becak yang mencuri beras 5 kilo kalau nggak salah, gara-gara kelaparan. Ya, belum lama, baru kemarin saya baca. Nah, bagaimana mempraktekkan peduli dan empati ini? Ini adalah yang tadi Ibu Prof sampaikan, mudah diucapkan, tapi bagaimana mempraktekkan? Menjunjung tinggi kesetaraan martabat manusia, bahwa manusia itu harus dihormati. Tidak ada dia sebagai murid kemudian tidak dihormati. Tidak ada tata kelola pendidikan dia sebagai seorang juru parkir, seorang misalkan pengelola kebun, mereka juga harus dihormati. Mengutamakan keamanan bersama dan menolak segala bentuk kekerasan. Kemudian yang kelima, menumbuh kembangkan kecintaan pada ilmu pengetahuan secara kritis dan bertanggung jawab. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai guru yang mempunyai ilmu pengetahuan luas, mereka tidak hanya cukup dengan pengetahuan itu, tapi dia juga harus bertanggung jawab atas pengetahuan itu.
Itu yang paling penting. Jadi kritis dan bertanggung jawab atas ilmu atau pengetahuan. Banyak orang pinter misalkan, banyak orang pandai, tapi dia tidak bertanggung jawab atas pengetahuannya. Selanjutnya nomor 6, ya, menghormati kebinekaan dan mengelola perbedaan dalam semangat persaudaraan. Jadi proses persaudaraan itu yang paling dikedepankan. Bagaimana dialog, bagaimana mengelola perbedaan, bagaimana di tingkat sekolahan itu ada berbeda agama, berbeda latar belakang, berbeda suku, etnis dan sebagainya. Tapi bahwa semangat persaudaraan dalam mengelola, kalau kita bersaudara itu otomatis ada kedekatan emosional, ada kedekatan, ada rasa yang sama dan sebagainya. 7. Memelihara rasa keindahan dalam setiap ekspresi komunikasi sesuai keadaban dalam budaya bangsa. Budaya ini cukup banyak dijelaskan di buku-bukunya Ki Hajar. Ada istilahnya kalau Cak Lis, salah satu yang mengelola ini, mengatakan ada teori nasi goreng. Gitu. Teori nasi goreng itu bisa dicampur, tapi bisa masuk dari mana saja, tapi itu bisa diolah. Dan itu rasanya enak dan sedap. Itu kira-kira begitulah. Yang 8, mendorong partisipasi dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan. Jadi tidak ada otoriter, tidak ada apapun harus dimusyawarahkan. Itu prinsip-prinsip dalam PBB. 9, mengharusutamakan kerjasama dan gotong royong. Dan 10, mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Jadi ini prinsip-prinsip yang kemudian ketika kita mau mempraktekkan pendidikan berparadigma sekolah. Sebagai informasi, untuk mempraktekkan pendidikan berparadigma Pancasila ini, kita ada 2 sekolahan yang kita jadikan sebagai laboratorium. Yang pertama sekolah dasar Taman Siswa, di mana juga sekolah dasar. Yang kedua, SMP Negeri 1 Yogyakarta. Salah satu kepala sekolahnya yang yang cukup bagus, jadi punya prestasi di tingkat nasional dan SMP-nya. Nah, ketika ada perubahan zona, ini harus adaptasinya yang luar biasa. Selanjutnya, nah ini pendekatan. Pendekatan dalam pendidikan berparadigma Pancasila adalah pendekatan yang humanis, ya, memanusiakan manusia. Pendekatan yang memperhatikan kodrat kemanusiaan, yang memiliki banyak ragam tipe kecerdasan, beda cara belajar, minat, latar sosioekonomi dan budaya dan sebagainya. Jadi kita harus memandang proses ini ya, latar belakang dari masing-masing seperti yang disampaikan oleh Prof tadi. Jadi kalau kita melihat ada salah satu sekolahan di Bantul namanya Salam, Sanggar Anak Alam itu satu murid mempunyai kurikulum sendiri. Jadi setiap murid mempunyai kurikulum sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan. Gitu. Dan itu bebas ya, sekolah alam. Jadi Sanggar Alam. Selanjutnya, metode pendidikan berparadigma Pancasila adalah metode yang sesuai prinsip dan pendekatan yang tadi, itu adalah satu metode partisipatif. Jadi tidak hanya melibatkan murid, tapi juga melibatkan orang tua. Dialogis, elaboratif, reflektif, dan akomodatif dengan nilai-nilai budaya. Selanjutnya, nah, yang paling penting adalah kultur di tingkat sekolah. Bagaimana membangun kultur dari proses prinsip itu tadi. Jadi ini dari titik berangkat yang kemudian yang dimaksud kultur itu adalah kesatuan sistemik meliputi nilai-nilai yang dihidupi, pola relasi. Nah, relasi ini kan ada relasi murid antar murid, ada relasi murid dengan guru, ada guru dengan guru, ada guru dengan yayasan, ada guru dengan pengelola yang lain seperti tukang parkir dan sebagainya. Jadi ini semacam bagaimana membuat kultur yang baik dengan semua yang ada di tingkat pendidikan itu. Jadi ekspresi, komunikasi, dan ekspresi keindahan di lingkungan sekolah, dan mereka bisa terlibat semuanya. Jadi itu yang didorongkan adalah kreativitas, inovasi, dan
kritis. Selanjutnya, proses realisasi gagasan. Jadi gagasan-gagasan di atas ini kita praktekkan di 2 sekolahan tadi, SD Taman Siswa dan SMPN 1 Yogyakarta. Sekarang sudah mulai melakukan satu analisa untuk insersi apa yang dibutuhkan di tingkat masing-masing. Jadi kita tidak membebani sekolahan itu karena sekarang sudah banyak yang terbebani dengan administrasi dan sebagainya. Tapi apa yang dibutuhkan itu bisa diinsersi di situ. Jadi yang pertama adalah merumuskan perangkat observasi. Jadi sebelum bertindak kita melakukan observasi di 2 sekolahan tersebut. Yang kedua, lokakarya mahasiswa calon guru. Jadi ini ada kerjasama dengan mahasiswa calon guru agar nanti juga bisa menjadi ketika dia sudah menjadi guru perspektifnya sudah berbeda. 3 observasi di tingkat pendahuluan di 2 sekolahan, kemudian baru insersi. Jadi di sini di observasi, setelah observasi itu sebenarnya ada FGD dengan pengelola di tingkat sekolahan untuk mendapatkan input. Kemudian baru membuat modul insersi atau pengarahutamaan PBB. Lanjut. Nah ini setidaknya ada 7 aspek indikatornya. Indikator yang mengacu prinsip tadi ya. Yang pertama adalah tata kelola di tingkat pendidikan atau sekolahan itu. Yang kedua adalah pola relasi guru dengan guru. Pola relasi guru dengan siswa. Relasi siswa dengan siswa. Proses di kelas bagaimana. Relasi sekolah dengan masyarakat. Dan akomodasi nilai-nilai tradisi yang ada di sekolahan. Itu yang kemudian salah dari 7 yang menjadi indikator yang kemudian diturunkan dalam modul-modul yang dipraktekkan, yang bisa dipraktekkan untuk di sekolahan. Lanjut. Ya, observasi ini kita lakukan ya. Untuk tujuannya adalah memotret kondisi kultur sekolah. Karena kalau kita hanya tanya, biasanya jawabannya bagus-bagus. Tapi kalau kita observasi, ada banyak temuan-temuan yang kita lihat sendiri. Misalkan pola relasi antar guru, guru dengan yayasan, itu kan biasanya banyak konflik dan sebagainya. Lanjut. Ya, ini salah satu gambaran di Taman Siswa di Pendopo. Jadi ada banyak volunteer yang kemudian melakukan observasi bagaimana proses kelas, proses yang ada di sekolahan itu dari pagi sampai siang, kadang siang sampai sore. Mereka hanya melihat dan mengobservasi, ngobrol dengan siswa dan sebagainya. Kemudian temuan-temuan itu yang kemudian nanti menentukan apa yang akan diinsersi di sekolahan tersebut. Lanjut. Ini di SMPN 1 Yogyakarta juga kita praktekkan, mulai dipraktekkan. Yang selanjutnya, nah insersi. Jadi proses insersi itu adalah pengayaan wawasan dan metode pembelajaran baru untuk pelajaran terkait dengan menumbuhkan praktek nilai-nilai Pancasila. Apa yang kurang dari sekolahan tersebut? Jadi dari hasil observasi tadi kita diskusikan mulai insersi apa yang akan diterapkan di sekolahan tersebut. Sehingga tidak ada beban untuk memberikan satu kurikulum misalkan. Sekarang kan banyak yang ingin menginsersi misalkan tanggap bencana ada insersi kurikulum sendiri, korupsi ada kurikulum sendiri. Jadi akhirnya banyak kurikulum gitu. Sehingga kita memandang bahwa setidaknya kita melihat kebutuhan yang paling primer dulu di tingkat sekolahan itu. Kalau misalkan di situ banyak yang mendiskriminasikan antar teman, ya itu yang akan diinsersi. Bagaimana mengubah mindset dari anak-anak, bagaimana memandang yang berbeda dan sebagainya. Lanjut. Ini lanjutan dari tadi insersi, termasuk menciptakan pembiasaan komunikasi dalam tata kelola, mengenalkan kembali permainan dan pangan tradisional sebagai bagian dari pembentukan karakter anak, melembagakan peran wali murid di sekolah. Ini sudah banyak yang ada, cuman kontennya yang harus banyak dilain. Lanjut. Oke, itu kira-kira dari mulai konsep paradigma berpancasila sampai pada praktek di 2 sekolahan itu, dan sekarang kita masih dalam tahap monitoring. Kemarin kita juga melakukan pertemuan-pertemuan
ibu-ibu gurunya banyak sekali yang mengeluh, misalkan banyak sekali yang mempunyai masalah baik itu infrastruktur, internet dan sebagainya. Tapi ya itu yang harus kita pikirkan dari masing-masing, tidak bisa kita kebiah-uyah ibaratnya, tapi ini coba kita praktekkan dan hasil evaluasi itu nanti bisa dipraktekkan di sekolah-sekolah lain. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Maskur. Dan yang terakhir, narasumber ketiga, Bapak Muklisin, silakan untuk menyampaikan pemaparannya selama kurang lebih 10 menit. Baik, terima kasih Mas Laga. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Prof. Martita dan Selamat Mas pagi, Maskur, Pak Muklisin. adik-adik mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Pancasila ya, tadi kalau nggak salah Mas Laga menyebutkan. Ya. Ya, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Sekolah Guru Kebinekaan atau apa itu Yayasan Cahaya Guru. Jadi Yayasan Cahaya Guru ini sejak tahun 2006 menemani para guru. Jadi kami mendatangi daerah-daerah di berbagai pelosok di Indonesia khusus untuk menemani para guru. Karena selama orang bilang bahwa tapi langkah konkret apa yang dilakukan? Nah, apa juga kepada guru, sudahkah ada yang kembang gitu. Kemudian Cahaya Guru fokus kepada guru. Sejak 2006 sampai 2010 kami menemukan fakta bahwa merasa mengeluh ke kondisi keragaman, tapi secara tertutup gitu. Belakangan ini banyak lembaga survei yang bahwa kondisi keberagaman kita, kondisi kebinekaan kita sedang berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Sampai belakangan Pilkada DKI Jakarta ya, saya kira menjadi puncak bagaimana kita semua terkaget-kaget dengan isu toleransi, isu kebinekaan kita. Sejak 2016, kami fokus kepada isu kebinekaan dan kami mendirikan Sekolah Guru Kebinekaan. Jadi Sekolah Guru Kebinekaan ini adalah program rutin yang kami laksanakan, kurang lebih dilaksanakan selama 6 bulan, setiap 2 minggu sekali. Nah, ini tempatnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kira-kira sebagai gambaran. Nah, Sekolah Guru Kebinekaan ini dalam pelaksanaannya kami memadukan kegiatan baik di dalam kelas maupun juga di luar kelas dengan fokus pada peningkatan filosofi pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan para guru. 3 ranah itu. Next, silakan. Nah, sesuai dengan komunikasi saya dengan Mas Laga beberapa waktu lalu, bagaimana mengembangkan pendidikan kebinekaan atau keragaman di tengah situasi pandemi COVID. Akan diskusi guru juga Indonesia. Kira-kira dari situ saya mendapatkan beberapa fakta seperti ini. Jadi dampak COVID-19 yang sekarang terjadi pada dunia pendidikan adalah kira-kira seperti ini. Sekolah tergagap dalam melanjutkan proses pembelajaran jarak jauh. Siswa tergopoh-gopoh menerima tugas dari guru. Guru kebingungan menerima tugas dari siswa yang banyak sekali. Terus kemudian orang tua juga yang harus menamani anak-anak belajar. Tetapi COVID-19 ini adalah momen untuk berefleksi dan juga turning point atau titik balik. Jadi secara garis besar memang COVID-19 ini membuat kita semuanya ya, saya kira di
dunia pendidikan itu merasa bahwa kita ini perlu perlu bergerak cepat untuk merespon ini. Memang kita semua tidak siap dari segala sisi, saya kira, baik ekonomi, terus kemudian pendidikan juga ya, mungkin juga politik juga, semua tergopoh-gopoh menyikapi COVID-19 ini. Tapi bagi beberapa guru dan juga teman-teman kemarin juga sharing bahwa ini adalah momen bagi kita untuk titik balik bagaimana kita memposisikan anak-anak, bagaimana kita memposisikan memaknai pembelajaran, bagaimana kita memaknai ulang orang tua sebagai pendamping anak-anak dalam belajar dan segala macam. Jadi ada dua sisi saya kira ya COVID-19 ini, ya sisi positif dan negatifnya tentu banyak sekali. Nah, saya juga berharap nanti dari diskusi kita pagi hari ini, terutama saya bisa mendapatkan masukan dari teman-teman semuanya, terutama teman-teman PKPSH ya, dari sisi hukumnya atau mungkin dari sisi analisis sosial saya mungkin ya, gitu. Next. Nah, menyikapi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara spesifik sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. Ini terkait dengan COVID-19. Jadi, pembelajaran diarahkan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid, tanpa dibebani dengan tuntutan untuk menuntaskan capaian kurikulum. Nah, ini saya kira perlu kita apresiasi bersama. Fokus pada kecakapan hidup, terus kemudian aktivitas pembelajaran disesuaikan dengan situasi termasuk akses dan fasilitas belajar di rumah. Nah, ini perlu kita diskusikan nanti. Produk dalam bentuk umpan balik secara kualitatif, bukan nilai atau skor kuantitatif. Jadi, berdasarkan surat edaran ini, saya kira Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan peluang buat guru-guru dan juga mungkin satuan pendidikan untuk mengelola pendidikan di tengah COVID-19 ini lebih luas, kira-kira seperti itu. Jadi kita fokus saja memberikan pembelajaran yang bermakna kepada anak dengan situasi, dengan konteks COVID-19 yang sekarang terjadi. Meskipun tadi sempat dibilang juga sama Mas Kur ya, bahwa tantangannya adalah sekarang ini untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, contohnya adalah tadi tidak adanya infrastruktur, kuota, internet, kemudian HP misalnya. Nah, itu perlu kita sikapi secara komprehensif. Beberapa waktu lalu saya juga bersama teman-teman Yayasan Cahaya Guru berdiskusi dengan guru-guru. Bahkan di Jakarta pun ada guru yang mengeluhkan kesulitan dalam mendampingi anak yang tidak punya HP ataupun kuota. Padahal itu posisinya ada di Jakarta ya. Saya kira entah bagaimana dengan daerah-daerah yang jauh ya, yang berada di pinggiran gitu. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, kemudian di tengah situasi yang seperti ini, mengapa keragaman masih perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, karena bagi kami keragaman itu sangat dibutuhkan untuk menyongsong masa depan. Yang kedua, keragaman merupakan kesadaran dan bukan sekedar pengetahuan, membutuhkan cukup waktu untuk melakukan refleksi dan tantangan yang tinggi hingga saat ini. Seperti yang tadi Prof. Martita sampaikan bahwa Indonesia itu sangat beragam sekali, baik dari segi geografisme maupun dari segi sosial budayanya, dan saya kira saya kira itu menjadi modal jika kita mampu mengelola kemajemukan, mampu mengelola kebinekaan itu dengan baik. Oleh sebab itu,
keragaman, pendidikan keragaman khususnya itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang perlu kita highlight bersama. Selain itu juga dalam menyiapkan masa depan itu dibutuhkan banyak tokoh pendidikan yang bilang bahwa dibutuhkan 4 kompetensi dasar untuk menyiapkan anak-anak di masa depan, yaitu kompetensi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif atau kerjasama. Saya kira dari 4 kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan ini, semuanya itu mempunyai aspek yang beririsan dengan keragaman atau kebinekaan. Contohnya adalah seperti ini. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan siswa mampu bekerja sama sementara dia tidak bisa menerima keragaman teman-temannya yang ada di lingkungannya. Kira-kira seperti itu analoginya. Bagaimana siswa mampu untuk berkomunikasi dengan baik sementara dia menutup diri dengan komunitas yang beragama berbeda, dengan komunitas yang berlatar belakang sosial yang berbeda. Nah, itu mungkin seperti itu. Terus kemudian pada tahun 2018 Kemdikbud sudah memasukkan kuesioner ya ke dalam ujian nasional, dan itu salah satu pertanyaan kuesionernya itu adalah bagaimana penerimaan siswa-siswi terhadap teman yang berbeda. Nah, setelah dianalisis ternyata siswa yang mau dan mampu untuk bekerja sama dengan teman-temannya yang berbeda itu mempunyai hasil ujian atau ujian nasional yang lebih bagus dibanding dengan teman-teman atau siswa yang tidak mampu untuk bekerja sama dengan temannya yang berbeda. Nah, saya kira ini logis sekali. Jadi anak-anak atau siswa yang mampu dan mau untuk terbuka belajar dengan siapapun ya, belajar dengan teman-temannya yang berbeda agama, berbeda komunitas, itu membuat dia semakin mampu juga untuk berkomunikasi, berkolaborasi, belajar bersama sehingga hasil dari ujian itu menjadi lebih bagus. Nah, itu kira-kira sangat logis sekali. Jadi dampak penerimaan keragaman seorang siswa itu juga berpengaruh juga terhadap hasil belajar, kira-kira seperti itu. Next. Nah, teman-teman, ini saya hanya mengingatkan, terutama untuk teman-teman PKP SH ya, nanti bisa menjadi bahan diskusi juga. Sebenarnya kita punya prinsip penyelenggaraan pendidikan yang terdapat dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, yang terdapat di dalam pasal 4 ayat 1 yang bunyinya kira-kira begini. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Jadi saya kira pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas ini adalah landasan yang bisa kita pakai bersama, sekaligus menjadi payung hukum kita bersama bahwa pendidikan di Indonesia itu memang sudah semestinya itu dilaksanakan secara seperti ini gitu. Demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan. Saya perlu garis bawahi ada kata nilai ya, bukan keagamaan semata tapi nilainya, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Tentu sebagai sebuah kebijakan ini perlu kita lihat bersama sejauh mana pelaksanaannya di lapangan, karena kami di Yayasan Cahaya Guru juga melakukan rangkaian FGD dengan beberapa stakeholder pendidikan, mulai dari siswa, guru, orang tua, kemudian LPTK ya, kampus LPTK dan lain-lain, melihat sejauh mana prinsip penyelenggaraan pendidikan ini dilaksanakan, dan ternyata memang banyak pemangku kepentingan di dalam kependidikan yang tidak mengetahui adanya prinsip penyelenggaraan pendidikan ini.
Saya kira nanti kita bisa menjadikan pasal ini sebagai diskusi lanjutan di lain waktu. Tapi teman-teman nanti bisa mulai menjadikan ini sebagai diskusi ya. Next. Nah, yang terakhir, saya kira melihat situasi COVID-19 seperti sekarang ini rasanya sangat tepat sekali apa yang dulu pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro yang dikenal dengan Among System, Trisentra Pendidikan. Perlu kita ibaratnya revitalisasi kembali, bahwa yang berperan penting di dalam dunia pendidikan itu terdiri dari 3 alam ini. Yang pertama adalah alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Nah, saya suka sekali dengan kata-kata alam pergerakan pemuda ini. Seakan-akan pemuda diberikan ruang kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan pergerakan yang bermanfaat buat bangsa dan negara. Nah, kita perlu meresapi lagi apakah keluarga sekarang sudah mempunyai peran yang strategis untuk pendidikan. Nah, di tengah situasi COVID-19 ini rasanya ide ini masih sangat relevan sekali. Bagaimana dengan alam perguruan? Bagaimana seharusnya kita memposisikan sebuah sekolah. Apakah sekolah dengan situasi COVID-19 seperti sekarang ini pembelajarannya harusnya menurut saya harus lebih kontekstual lagi, mendekatkan anak-anak dengan lingkungan, mendekatkan anak-anak dengan isu yang dekat dengan mereka, isu lingkungan, isu sosial, isu-isu alam dan lain sebagainya. Dan tentu terakhir pergerakan pemuda memberikan kesempatan anak-anak untuk berkembang, berkreativitas, berpikir kritis dan lain sebagainya. Terima kasih. Demikian paparan singkat dari saya. Semoga bisa menjadi bahan diskusi untuk kita ke depan. Saya berharap justru dalam sesi ini saya bisa mendapatkan perspektif yang lebih banyak dari teman-teman, terutama dari teman-teman mahasiswa. Saya juga ingin dengar bagaimana perspektif teman-teman mahasiswa menyikapi dengan pendidikan di tengah COVID-19 seperti sekarang ini. Terima kasih, Mas Laga. Ya, silakan, mungkin ada yang ingin sharing, memberikan masukan, tanggapan, monggo silakan. Kami buka forumnya, silakan. Mbak Destia mungkin ingin memberikan masukan, Mbak Destia. Waduh. Ya, silakan. Terima kasih banyak Mbak Destia. ada Prof. Ya. Mas Maskur dan Mas Rizin. Saya belajar banyak dan saya juga setuju pengen mendengarkan masukan dari teman-teman mahasiswa. Sedikit terkait dengan judul kita. Sebentar, Mbak Destia dari mana? Oh iya, saya Desti. Iya, biar semuanya tahu. Ya, semuanya tahu. Masyarakat agama di Indonesia. Okay. Terima kasih. Dari Masyarakat Agama Baik Indonesia, silakan Mbak Destia. Iya, jadi terkait judul kita pada hari ini, pendidikan berbasis kebinekaan, dan tadi Profesor telah berbagi dengan kita, teman-teman, Mas Maskur dan juga Mas Rizin berbagi banyak untuk merevitalisasi dasar-dasar yang sudah dibagikan oleh founding fathers kita. Mungkin mengingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu, saya merefleksikan cara kerja virus ini ya. Virus ini tuh sangat non-diskriminatif gitu. Dia tidak melihat kelas sosial, tingkat pendidikan, warna kulit, suku bangsa, agama. Tapi virus ini menginfeksi setiap orang. Nah, saya rasa jika kita perlu belajar juga dari virus ini, bagaimana kita melihat satu sama lain, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pembicara kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini memang tantangannya dalam medan tindakan gitu. Ketika kita memandang umat manusia sebagai satu ras yang sama, makhluk yang mulia, pada akhirnya kita adalah roh,
yang semuanya itu memiliki tanggung jawab untuk menyumbang kepada perbaikan umat manusia di dunia, maka kita akan melihat satu sama lain setara gitu. Dan akhirnya apa yang kesakitan atau kesulitan yang menimpa orang lain tentu akan menjadi kesakitan kita, kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan kita. Nah, belajar dari virus ini saya juga bagaimana ya merefleksikan prinsip-prinsip itu dalam medan tindakan. Apa yang harus saya lakukan ketika saya melihat lingkungan tetangga saya, sifat kedermawanan apa yang harus muncul, dan saya percaya juga bahwa manifestasi kedermawanan, kepedulian itu bukan hanya secara material, tetapi juga moral gitu. Tadi Ibu menyebutkan ada spiritual quotient, ada intelektual, ada emosional. Rasa itu semua sedang diuji dan ini adalah saat yang tepat untuk merefleksikan kembali nilai-nilai yang selama ini kita pegang dan mewujudkannya dalam tindakan. Begitu saja Pak Alaga. Mungkin pertanyaannya kepada teman-teman mahasiswa. Saya juga ingin dengar teman mahasiswa dan juga institusi pendidikan dari Pak Laga sendiri, dan mungkin Prof. Iftitah dan juga Mas Maskur dan Mas Muhlisin, apa sih tantangan? Tadi sudah disebutkan banyak tantangan gitu, tapi kira-kira dalam pandangan Bapak Ibu untuk periode saat ini langkah kecil apa sih yang secara kolektif bisa sama-sama gitu ya untuk menyumbang kepada perbaikan kondisi? Mungkin itu saja sih Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Desti atas tanggapannya. Mungkin saya memberikan kesempatan pertama kepada narasumber pertama, Prof. Martita. Mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin Prof. Baik. Kebetulan Prof. Kebetulan jenengan ada di bidang akademik, Prof. Ini sangat relevan. Baik. Monggo, Prof. Silakan Prof. Ya. Baik, memang di era COVID ini sebenarnya sudah ada regulasi dari pusat ke daerah. Kebijakan pemerintah terkait dengan COVID adalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan sistem keuangan. Yang intinya di situ adalah diatur bahwa pemerintah pusat itu sudah menyerahkan kebijakan terkait dengan COVID yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 ini, yang sekarang ini sudah tadinya Perpu ya, ini sudah ditetapkan sebagai undang-undang. Cuma memang nanti di dalam secara substansi memang masih ada kendala sih. Tapi nanti di dalam implementasi mudah-mudahan bisa diatasi begitu, karena kalau menurut saya lebih baik dilaksanakan sudah, karena posisi sudah berjalan. Kalau nanti kita fokus kepada gugatan, karena rencana sudah ada yang mau menggugat begitu, tetapi lebih baik itu dilaksanakan dengan beberapa perbaikan gitu. Seperti misalnya ada di situ dikatakan sekarang adalah tentang dana desa yang 1M itu diutamakan untuk para korban COVID ya, dan juga mungkin bisa juga untuk pendidikan ini yang tadi kalau saya tangkap luar biasa dari pendidikan yang Pak Maskur dan Pak Muhlisin, ini intinya luar biasa, pendidikan khas ya. Yang ini memang perlu dikembangkan, yaitu pendidikan yang berparadigma Pancasila dan pendidikan yang berparadigma kebinekaan. Ini merupakan khas yang tidak ada di pendidikan umum yang lain. Nah, nanti kayak seperti di luar negeri ini ada pendidikan yang khas-khas kayak gini, seperti misalnya kalau di Jepang itu ada pendidikan yang khusus bicara sampah. Jadi sampah dari apa itu sampai ke itu dikelola oleh Universitas Sampah. Namanya ya Universitas Sampah. Nah, untuk SD Taman Siswa dan SMP 1 SMP 1 Jogja ya. Ini menurut saya pendidikan yang khas, yang penting, yang perlu kita kembangkan sehingga mempunyai ciri khas. Kayak tadi menyebutkan Pak Muhlisin kalau nggak salah pendidikan alam ya.
di alam ya. Itu juga khas juga. Jadi pendidikan-pendidikan yang khas yang ini paradigma pendidikan Pancasila dan pendidikan kebinekaan ini harus kita pelihara, kita rawat, kita kembangkan, merupakan pendidikan khas itu. Nah, di masa COVID ini saya pikir bisa ini diatasi dengan tadi masalahnya kan intinya kaget begitu ya, kaget ketika harus menggunakan internet, ternyata sinyalnya tidak ada, internetnya juga mungkin pulsanya terbatas. Nah, maksud saya bantuan desa yang sekitar 1 M itu bisa diberikan untuk pendidikan ini dengan undang-undang KKSK ini maksud saya, sehingga ini suatu yang cepat dan memang ada keuangannya sehingga pemerintah melalui dana desa yang 1 M ini bisa tersalurkan untuk seluruh di pendidikan yang kalau tadi saya dengarkan adalah terkait dengan internet. Ya, internet dan terbatas ya, itu perlu dibantu dengan dana itu yang sudah siap. Saya kira itu. Karena kalau ini tidak bisa terrealisasikan langsung ke pengguna, ini juga nanti yang terkait dengan pembangunan itu berhenti dulu, beli-beli barang, beli-beli apa itu nanti berhenti dulu, tapi khusus untuk kalau menurut saya pendidikan ini baik pendidikan yang di sekolah dasar maupun dasar SD maksud saya, menengah, SMP maupun perguruan tinggi, karena ini butuh sekali dan mendesak. Saya kira mungkin itu ya solusinya Mbak Desti. Ya. Mbak Desti, saya kira itu. Jadi saya pikir untuk gugat aturan ini saya pikir nanti ke MK itu urusan nanti, tapi berjalan dulu sambil diperbaiki di perjalanan. Dari yang yang kurang lengkap ya, namanya undang-undang kan biasa. Pasti ada celah-celah, peluang-peluang tidak lengkap itu biasa. Tidak ada suatu kebijakan yang sempurna 100%. Itu pasti ada celah-celah atau lubang-lubang yang kurang pas. Saya kira itu jadi segera harus diatasi dengan cepat, khususnya di pendidikan dasar dan menengah, perguruan tinggi juga, dengan uang yang sudah ada. Sehingga dana itu bisa langsung sampai kepada yang membutuhkan. Lepas dari apapun pembangunan yang pemerintah cita-citakan itu semua. Saya kira itu, dan selamat untuk 2 sekolah ini, baik sekolah yang berparadigma Pancasila maupun berparadigma kebinekaan, silakan dikembangkan dengan khasnya sehingga nanti para peserta didik itu akan datang sendiri ke 2 sekolah ini yang merasa nyaman dengan kebutuhan itu, merasa terpenuhi. Saya kira itu Pak Laga, monggo ya. Dilanjutkan. Mungkin ada tanggapan lagi mungkin dari para narasumber atau ingin lanjut ke tanggapan dari audiens. Ada? Silakan Mas. Ya. Silakan Mas. Kalau ngomongin tantangannya, di tingkat pendidikan banyak sekali tantangannya. Dari pertama soal kebijakan. Proses demokrasi setiap 5 tahun itu juga merubah banyak kebijakan. Semua bingung, semua harus adaptasi. Kurikulum 13 sebelumnya dan sebagainya, belum lagi detail-detailnya. Itu juga menjadi persoalan. Saya ingat sebelum tahun 2003 proses RUU Sisdiknas, rancangan undang-undang Sisdiknas itu juga banyak mengalami problem ya. Terutama waktu itu liberalisasi pendidikan dan sebagainya, dibawa ke ranah agama juga iya dan sebagainya. Saya merasakan betul waktu itu di Yogyakarta banyak berhadapan face to face antara yang mendukung dan yang menolak gitu, dan itu dibawa ke agama. Yang mendukung berarti mereka adalah yang mendukung adalah orang-orang Islam gitu, yang tidak mendukung adalah orang-orang kafir gitu. Sehingga ada konsolidasi yang luar biasa yang dilakukan untuk demonstrasi besar-besaran di Jogja waktu itu. Tapi selain itu dari segi pengajar atau guru ini juga ada 2 hal. Yang pertama, kalau diskusi kemarin kita melihat bahwa pengajar ini kan ada yang benar-benar panggilan jiwa, ya.
panggilan jiwa. Kalau kita dulu menemukan madrasah-madrasah di desa, itu mereka tidak dibayar, tapi mengajar. Justru dia berkorban, memberikan sumber daya terhadap sekolahan itu. Kalau gambarannya dulu begitu. Ada yang itu menjadi profesi atau pekerjaan. Ini sangat berbeda sekali. Sehingga diskusi yang 2 minggu lalu terkait dengan hal ini, proses ini juga berbeda dengan pendekatan terhadap proses belajar mengajar. Tuh. Yang selanjutnya relasi pendidikan. Relasi pendidikan banyak yang menjauhkan dari masyarakat. Dari segi bangunan saja, banyak sekolahan-sekolahan kan langsung dipagar. Gitu. Dan itu menjauhkan betul dengan masyarakat. Beda dengan yang di desa, masyarakat anak-anak itu bisa langsung praktek dan belajar dengan masyarakat, komunikasi dengan masyarakat dan sebagainya. Tapi sekarang dengan saya mengalami betul, misalkan dulu waktu kuliah di IAIN, saya masih IAIN Sunan Kalijaga, sebelum ada menjadi UIN gitu ya, itu kita interaksi dengan masyarakat itu biasa. Karena orang banyak keluar masuk dan sebagainya. Di situ juga ada proses belajar dan sebagainya. Tapi ketika sudah ada UIN, ada kebijakan jam malam, ada kebijakan orang tidak boleh masuk tanpa izin, ada kebijakan macam-macam gitu. Sehingga anak didik ini justru mereka tercerabut dari proses belajar dengan masyarakatnya, proses belajar dengan lingkungannya dan sebagainya. Itu juga sebuah tantangan menurut saya. Kira-kira itu Pak Laga dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Kur. Dari Mas Muklisin ada tanggapan mungkin Mas? Kalau dari saya sebenarnya nggak ada yang spesifik ya Mas, terkait dengan apa yang disampaikan Destia tadi. Ada yang menarik gitu Mas, ketika paparan jenengan itu tentang nilai keragaman itu Mas ya. Itu kendala di lapangan itu apakah mencakup benar-benar memang mencakup benar-benar dalam praktiknya itu keragaman Mas. Misalkan soal mata kuliah pendidikan agama Mas, itu bagaimana Mas di prakteknya di lapangan Mas kira-kira Mas? Kalau dia agamanya tidak terpapar, itu bagaimana dia harus mempraktikkan itu Mas di lapangan? Gitu. Iya, nah ini sebagian orang juga memaknai keragaman itu spesifik ke persoalan agama ya. Nah, tapi pada prinsipnya sebenarnya keragaman itu kan banyak, tidak hanya pada fokus ke persoalan agama. Nah, banyak guru itu juga awalnya berpikir gitu ya, ketika sekolah guru kebinekaan itu nanti yang dibahas hanyalah persoalan melulu soal agama. Nah, seperti itu. Karena pada praktek di lapangan itu keragaman itu yang ditemui itu banyak sekali, tidak hanya keragaman agama, sampai yang hal-hal praktis ya, keragaman dalam penerimaan siswa itu kan macam-macam ya, daya tangkapnya misalnya, daya bernalarnya, daya berpikirnya, berpikir terus komunikasinya beda-beda gitu. Bagaimana guru-guru mereka memahami keragaman yang seperti itu. Tentu keragaman agama juga menjadi salah satu fokus yang perlu kita tekankan juga. Dan keragaman agama ini sebenarnya kan sudah menjadi fitrah bangsa Indonesia. Itu tidak bisa diubah. Memang bangsa Indonesia itu beragam dari dulu. Persoalannya adalah sejauh mana kita mampu untuk mengelolanya, gitu. Sejauh mana kita mampu untuk menjadikan keragaman itu menjadi kalau Ibu Profesor Martita tadi bilang menjadikan potensinya gitu ya, kreatif untuk bisa memanfaatkan keragaman menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan. Nah, keragaman agama Mas tadi yang Mas Laga tanyakan itu ya, di banyak sekolah ini juga beragam sekali pemaknaan soal agama ya, aplikasi agama di sekolah-sekolah. Ada sekolah yang sangat bagus menyediakan fasilitas agama untuk semua murid-muridnya, tapi juga ada sekolah-sekolah yang
tidak. Nah, harusnya yang hak yang setara kepada semua agama, termasuk adalah kepercayaan. Saya jarang menemukan, pun juga ada, jarang yang menemukan minoritas agama tidak bisa merayakan sebenarnya. Dan teksnya memang sekolah-sekolah yang tidak memberikan pelayanan hak keagamaan kepada gitu, Mas. Ya, ada tanggapan lagi, silakan, monggo. Saya terpikir kondisi anak-anak sekarang yang begitu kangen untuk bertemu teman-teman di sekolah dan bermain bersama. Namun kita tahu bahwa kondisi pasca pandemi bisa jadi tidak sama dengan kondisi sebelum pandemi. Bagaimana pendekatan yang baik untuk adaptasi anak pasca pandemi? Silakan, Mas. Terima kasih, Mas Laga. Gini, kita berpikir bahwa justru ini kesempatan bagi keluarga untuk melakukan proses pendidikan. Kalau tadi dijelaskan Mas Mukhlisin tadi kan untuk Ki Hajar Dewantara punya 3 konsep tadi kan, pendidikan dengan keluarga, terus kemudian ada sekolah, terus kemudian ada pemuda atau ada lingkungan gitu. Meskipun berat, tergopoh-gopoh kata Mas Mukhlisin, tapi memang justru inilah yang momen terpenting. Karena pendidikan di keluarga itu sebenarnya dia jauh lebih penting. Bukan lebih penting, ya jauh penting juga. Misalkan begini, kalau awal-awal sebelum pandemik, orang tua itu banyak yang hanya menyerahkan anaknya ke guru atau ke sekolahan. Semua diserahkan, gitu kan. Urusan bisa baca, urusan apapun di sekolah di sana. Jadi seakan-akan seperti penitipan, gitu. Dan sebagian guru juga melakukan itu, meskipun ada komunikasi dengan wali murid, ada perwakilan dari murid dan sebagainya. Tapi proses pendidikan atau istilahnya ya parentingnya di tingkat keluarga itu kalau dihitung hanya berapa persen. Karena anak-anak kalau sudah kembali itu dia biasanya langsung bermain. Kalau yang tidak kuat ini ya langsung main HP gitu. Nah, saya merasakan sendiri sebelum pandemik dan saat ini gitu. Meskipun memang beban terhadap orang tua memang ini ya berlipat saya kira. Ketika sekolahan kita misalkan harus mengantarkan sekolah, habis itu kita selesai pulang dan mengerjakan apa yang kita mau. Gitu. Tapi kan untuk saat ini tidak. Dari mulai mau tidur sampai bangun tidur dan sebagainya, kita terus berinteraksi dengan mereka, dengan anak-anak ini gitu. Nah, kalau kita tidak istilahnya punya punya perspektif lain atau tidak ikut juga dengan perspektifnya anak ini emosinya juga cukup tinggi sebagai orang tua gitu. Misalkan ada tugas ya, kita diminta guru memberikan tugas gitu. Nah, anak ini kan tidak serta-merta. Anak-anak itu justru lebih percaya ke gurunya daripada percaya ke orang tuanya gitu. Itu yang jadi beban juga pada masa pandemik ini gitu. Nah, proses kenapa proses yang ditanyakan Neni tadi, bagaimana siasat atau pendekatan yang dilakukan? Ya, pendekatannya pendekatan partisipatif dan dialogis. Jadi upaya kita berdialog dengan anak, ya, kalau misalkan mereka kangen dengan teman-temannya, ya tinggal diatur aja untuk bisa meeting di online misalkan. Kalau itu yang besar, kalau yang masih kecil tentu tidak bisa. Tapi upaya-upaya yang hari demi hari yang kemudian kita harus merasakan dinamika dengan anak-anak itu yang harus kita kita perjuangkan. Kita betul-betul berjuang dengan itu gitu. Memahami karakter anak gitu. Kalau biasanya kan kita hanya mengantarkan sekolah habis itu pulang gitu kan. Nah, kalau sekarang kan enggak. Jadi 24 jam penuh kita berkomunikasi dengan anak-anak gitu.
Sehingga secara psikologis ini juga harus siap. Nah, saya nggak tahu apakah ada aduan psikologis gitu bagi orang tua maupun anak-anak, atau penyediaan layanan psikologi untuk kita bisa konsultasi terhadap mana. Saya kira itu juga penting. Nah, saya belum tahu kebijakannya Pak Menteri itu apakah sudah menyediakan layanan-layanan untuk psikologis bagi anak dan orang tuanya. Itu saya kira masalah tambahan saya. Ya, terima kasih Mas Kur. Ada lagi kira-kira, waktu sudah mau habis. Ini terkait dengan isu pendidikan yang lain ya. Pasca COVID ini tentu nanti kita juga perlu mengajarkan ke anak-anak bagaimana mereka harus melakukan adaptasi dan belajar gitu ya. Saya suka sekali ada salah satu quote dari Yuval Noah Harari yang bilang bahwa learn, adapt, and survive. Jadi belajar, adaptasi, dan bertahan. Nah ini menurut saya bagus sekali, mengawali dengan belajar. Belajar, setelah belajar memetakan kira-kira situasi sosial masyarakat, situasi alam seperti apa, melakukan adaptasi dan kemudian survive, bertahan ya. Saya kira itu penting sekali. Terus kemudian ada isu lain yang perlu mungkin menjadi diskusi kita atau mungkin menjadi diskusi lanjutan Mas Laga di PKPSH ya. Sekarang kan Kementerian Pendidikan sedang merancang revisi Undang-Undang Sisdiknas nih. Nah ini tentu nanti akan menjadi akan menjadi poin penting juga kita bagaimana melihat pendidikan ke masa depan melalui undang-undang ini. Gitu. Nanti mungkin dari lain kesempatan kita bisa melakukan diskusi jika misalnya sudah punya bahan-bahan yang cukup, dan semoga situasi COVID-19 ini segera mereda sehingga kita nanti bisa kembali bisa bertatap muka, berjabat tangan, dan berkumpul seperti sedia kala. Terima kasih Mas. Ya baik, terima kasih Mas Mukhlisin. Cukup ya Prof ya, semua Prof ya? Cukup ya. Ya cukup, baik. Berhubung waktu sudah habis jam 9, kami dari PKPSH mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada para narasumber yang telah memberikan pencerahan di pagi hari ini, dan audiens, terima kasih atas kehadirannya. Untuk berikutnya saya serahkan kepada pembawa acara, monggo silakan.